Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini pertanyaannya sebenarnya nggak tahu ini. Yang mau nanya siapa nih, Cum? Lu aja deh. Mau nanya nggak, Min? Enggak. Sejauh Kenapa mahal. enggak? Pak Ustadz, jangan ketawa ya Pak Ustadz ya. Saya mau nanya, sebenarnya hantu itu ada nggak sih Pak Ustadz? Dalam Al-Quran itu dikisahkan ada makhluk-makhluk yang gaib. Ada jin, ada malaikat, ada setan, ada iblis. Jadi semua itu memang makhluk-makhluk yang gaib yang memang Allah ciptakan. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang mereka, para jin, para malaikat, dan para setan serta iblis. Memang ada. Tapi mereka berada dalam dunia yang dimensinya berbeda dengan kita. Tapi itu kalau misalnya yang sering di TV-TV, kalau bentuknya kayak pocong, kuntilanak, terus kalau yang di luar negeri kan yang ganteng-ganteng kayak vampir-vampir ganteng gitu kan. Iya benar-benar. Oh, kalau yang dimaksud hantu itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Itu maksud saya itu Ustadz. Maksudnya Iya, itu- kalau iblis segala macam memang dengar di Al-Qur'an. Kalau hantu nggak ada itu. Kalau itu ini, itu Pak Ustadz, imajinasi orang Kalau aja. ini Pak Ustadz kan tanya setiap rumah tuh ada yang penjaganya. ada penunggunya. Iya, Ah. nggak ada itu, nggak ada. Itu nggak ada. Nggak Oh, ada. aman dong berarti rumah. tapi beneran nggak ada Pak Ustadz? Terus kalau misalnya kayak ada orang kerasukan gitu, tiba-tiba kerasukan kuntilanak atau kerasukan gendruwo gitu, itu beneran kerasukan gendruwo kuntilanak itu dia? Itu sebenarnya kan fenomena yang khas masyarakat kita kan, yang nggak pernah diurai, dijelaskan dengan baik. Kenapa terjadi itu? Misalnya saya di kampung dulu, itu banyak orang yang tiba-tiba meninggal, kemudian wah ini ada yang guna-guna nih, atau wah ini kena jin nih. Padahal bisa kena sakit hantu. jantung gitu Padahal ya. sakit jantung karena teknologinya belum sampai aja ke sana. Tapi kalau misalnya yang kayak iblis, seton gitu, bentuknya bukan vampir, bukan... Enggak, bukan. Dia sebagai makhluk gaib yang dimensinya jelas berbeda sama kita. Jadi nggak ada ceritanya dia kemudian masuk ke kemudian menyerupai seperti vampir, terus masuk ke pocong kemudian Nggak ada. bangkit lagi. Nggak ada Terus itu. yang tadi kayak bahas yang kesurupan gitu, Pak Ustadz. Kan Ya. kesurupan nih, teriak-teriak terus panggil Ustadz. Heeh. Terus tadi baca-bacain itu Ya kalau sihir itu ada kan di zaman Nabi Musa itu ada sihir, dan biasanya Al-Quran itu adalah salah satu fungsinya sebagai obat Penangkal bagi sihir. segala penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit yang bersifat gaib. jadi kalau ada orang kesurupan tinggal bacain ayat Al-Quran aja. Tergantung. Kalau kesurupannya karena mah kan kadang kan karena sakit secara fisik sebenarnya. Oh, sebenarnya Jadi jangan kesurupan sampai kemudian kita nggak tahu nih kenapa orang ini sakit, kemudian kita baca-bacain ternyata nggak sembuh. Wah, berarti kita akhirnya berkurang nih iman kita kepada Al-Quran. Katanya penyembuh, kok nggak sembuh? Makanya itu perlunya diagnosa kan. Tapi dulu punya teori, ada orang kesurupan, dicuekinnya didiemin berhenti sendiri. Iya. Soalnya aku pernah baca katanya kadang orang kesurupan itu jadi latah. Kalau misalnya ngelihat ada teman kesurupan terus tiba-tiba dia jadi latah, tersuges aja jadi ikutan. Makanya ada yang kesurupan masal satu sekolah yang gitu-gitu. Terus kayak Tapi sebenarnya ini kalau misalnya ada nih tiba-tiba teman kita kesurupan gitu Pak Ustadz. udah begini. Itu kan ada temannya. Misalnya ada orang yang kesurupan. Kita harus gimana Pak Ustadz yang kita lakukan? Kalau yang baik adalah itu kan fenomena medis. Maka ya kita bawa ke rumah sakit sembari kita membaca doa untuk kebaikan dia. Membaca doa untuk kebaikan. Untuk kebaikan dia. Meskipun dia sakit biasa pun nggak kesurupan, kita kan bawa ke rumah sakit dan sambil membaca Kita doa. doakan. Karena kan prinsipnya dalam Islam adalah doa dan ikhtiar. Usahanya adalah dengan membawa ke rumah sakit, kemudian juga mendoakannya. Tuh, Jadi gitu, berjalan men. beriringan. Jangan main jalangkung lagi ya. Tapi ini apa namanya? Kenapa sih ada beberapa setiap usaha makanan kadang enak, terus dibawa pulang nggak enak. Katanya ada apa namanya? Ada Pelet, apa? apa namanya sebutannya? Penglaris. Pesugihan. Penglaris. Jadi waktu itu pernah bawa adik, masih adik kecil ya gitu. Cuman dia kayak nyeletuk nggak sengaja. Ih kok itu ada pocong sih di situ. Nah itu sebenarnya nyata apa yang dia lihat. Atau ada yang nyomen itu kebanyakan nonton TV Pak Iya, Ustadz. maksudnya gimana? Maksudnya
bentuk dalam hal hantu atau setan itu seperti maksudnya bener nggak apa yang dilihat sama orang yang Enggak, lihat karena orang dia ini? berada pada dimensi yang berbeda. Sehingga dia nggak punya akses kepada kita dan kita juga nggak punya akses Itu kepada pasti mereka. bisa-bisaan orang aja. Kayak orang kita lagi mimpi nih makan apel, ketika bangun apelnya nggak ada karena dimensinya memang berbeda. Dan itu kayak ini bisa-bisanya orang aja bagian dari alat untuk Nggak, promosi. tapi kadang menjatuhkan. kayak gini Pak Ustadz, kayak gue kurang setuju men, kayak misalnya kan gue juga punya usaha kan, punya restoran juga kan. Kadang ada orang yang bilang, oh itu kok laku banget pesugihan gitu. Kita nggak tahu yang orang itu lakukan, bisa aja ternyata dia promonya kenceng di sosmed gitu, Iya. terus tempatnya rame kan, kan kita nggak tahu. Enggak, ada ini kan emang lagi kayak jalan gitu sama adik gitu kan, adik kecil ada tempat suatu usaha makanan di pinggir jalan, dia kayak ngetuk gitu. Diulang lagi. Diulang lagi dong pertanyaannya. Jadi- itu adik lo itu kebanyakan nonton TV. Berarti adik saya halu ya. Pada Adik lo ngeliat prinsipnya, ada pocong iku, ada pocong gitu kan. pada prinsipnya mitos-mitos itu muncul biasanya karena kita gagal memahami sebuah realitas. Jadi karena kita gak tahu nih Biar faktanya seperti apa, biar gampang dibilangnya lah yang aneh-aneh gitu. Kayak kita ngomong ke anak kecil, kita kan ngomong ke anak kecil gitu, gak mendidik. Iya iya, jangan ke situ ada hantu gitu. Di situ jangan hantu atau Jangan keluar "Bang, malam, minta ntar minta tangkap makanan, berdua." jangan makanan ini pahit padahal makanannya manis. Nah itu juga gak bener. Kalau kita dari kecil udah dijejalin sama Iya, 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 hal-hal iya, yang iya, tidak iya. mendidik, atau juga nih ini yang sering anak kecil lari kemudian nabrak pintu gitu, terus yang dipukul pintunya dong Iya iya iya. biar Itu gak bener. nangis. Itu gak mendidik kan. Akhirnya orang kemudian gak terdidik, dia gak bertanggung jawab atas dia suruh siapa lari kan, kira-kira seharusnya gitu kan. Kesimpulannya udah nangkep nggak men? Kesimpulannya Berarti- kalau gue nanggapnya dunia ini, tempat kita tinggal ini diberikan untuk manusia. Yang gaib-gaib itu sebenarnya mereka ada di dimensi lain. Jadi kita ini emang mereka ada, cuman kita berbeda. Mereka nggak punya akses kita nggak punya akses kita. Jadi nggak usah parno atau apa yang terlalu betul tidak Nah, Ustaz? betul. Dan yang ada itu syaiton dan iblis. Tetapi bukan yang kayak sering yang ada di TV-TV yang bentuknya kayak Pocong. vampir ganteng, pocong, kuntilanak yang gitu-gitu berarti. Dan juga yang paling penting, Islam sangat menekankan pemakaian akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi jangan sampai karena kita melihat fenomena kemudian nggak menggunakan akal melihatnya, pakai Tuh, akal. dengerin men. Jadi kalau ada warung laku di pinggir jalan, lo jangan suzon bilang pakai pesugihan. Siapa tahu promonya jago, dia udah bertahun-tahun dia dari mulut ke mulut enak. Kan bukan saya. Jangan celetukan suzon makanya. aja. Ya, makanya mau nanya. Cuma kita tinggalin dia. ada lagi Pak Ustadz. Kalau yang temen ada orang Temen lagi, aduh. Ini temen atau lo? temen Udah, mau sahur. Terakhir, ayo apa Enggak, Jom? misalnya kayak aduh gue ditempelin nih. Biar ntar aja deh, biar gua angkat aja gitu gimana? Sama aja. Sama aja. Itu akal-akalan kita aja. Nggak ada cum berarti cum. Itu tuh sugesti dan akal-akalan kita aja. Sebenarnya mereka bukan berbohong, cuman mereka emang tersuges untuk seperti itu. Nah ini juga yang penting. Kebohongan yang disampaikan terus-menerus bisa jadi akan dipahami seolah-olah kebenaran oleh orang-orang. Makanya kita juga harus melawan Melawan hoax. hoax. Karena kebohongan itu kalau terus disampaikan akhirnya seolah-olah jadi kebenaran. Nah kebohongan soal ini kan udah turun-temurun, bahkan dari nenek moyang kita katanya kan. Iya. Jadi maklumlah kalau kita kemudian merasa ini seolah-olah benar. Tapi kalau yang katanya di bulan Ramadan setan semua dikunci, diikat gitu. Nah, itu setan yang mana itu, Bos? Itu memang ada hadisnya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah setan diikat. Artinya itu menunjukkan bahwa kalau kalian nih dikasih waktu di mana kalian sadar dong bahwa kejahatan itu karena hawa nafsu kalian. Oh, Setannya udah diikat, iya, kalian iya. masih jalan berarti benar. Kita kan sering mengkambing hitamkan setan. Menggoda Wah, setan. gua kena setan nih makanya mabuk terus, makanya nyuri terus. Hilaf ya, Padahal kita ketika jadinya nggak introspeksi diri. Ketika Padahal setan itu diikat bulan Ramadan, kalau dia masih bejat mah bejat aja ya, Pak Ustadz ya. Berarti artinya bulan Ramadan itu justru mengajarkan kepada kita bagaimanapun setan itu menggoda kita, tetap yang terpenting kalau kita memang punya iman yang kuat, bisa melawan hawa nafsu, maka kita akan bisa menghindari. Dan yang dimintai pertanggungjawaban, meskipun katakanlah kita melakukan kejahatan karena dibisikin setan dan karena nafsu, yang dihukum, yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri kita. Berarti cum kan
setan yang ini nggak ada, yang kuntilanak pocong gitu-gitu kan nggak ada. Nggak ada. Berarti besok kalau Setan kita camping budek lagi, gitu nggak ada. ya Itu kan? ada di rel kereta. Udah. Berarti besok kalau misalnya kita camping lagi, mau pipis tengah malam, kita nggak usah takut lagi. Iya, Karena itu nggak ada. benar. Gue nggak akan minta Lu nemenin paling lagi. ngeri sama setan budek sih. Udah, oke. Nah, pocongnya kan ada di tengah-tengah. Oh iya, Oke. benar. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ustadz. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan, Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga Ya, boleh WhatsApp. sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas. Arisan, Angkatan. kelas, teman geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini, dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu bang, bukan Oh, amal jariah. amal jariah itu makanya. Oke.